Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Andika Pratama, NIM 184. Saya akan menjelaskan materi konsep dasar ilmu pengetahuan sosial lanjutan. Materinya yaitu kelas 1 semester 1 di sekolah dasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua tema. Tema yang pertama yaitu tema 5, pengalamanku. Subtema 1, pengalaman masa kecil. Subtema 2, pengalaman bersama teman. Subtema 3, pengalaman di sekolah. Dan subtema 4, pengalaman yang berkesan. Tema 6 yaitu lingkungan bersih, sehat, dan asri. Nah, di sini terdapat sama 4 subtema. Subtema yang pertama yaitu subtema 1. Subtema 1 yaitu lingkungan rumahku. Subtema 2, lingkungan sekitar rumahku. Subtema 3, lingkungan sekolahku. Dan subtema 4, bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Subtema 7 dan subtema 8 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita mulai saja. Tema yang pertama itu tema 5, pengalamanku. Subtema 1 yaitu pengalaman masa kecil. Nah, sesuai dengan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengalaman masa kecil yaitu seperti evaluasinya seperti ini, bisa dilihat itu evaluasinya. Siswa disuruh mengamati teks Pancasila berikut. Nah, lingkari sila kedua dari Pancasila pada gambar berikut seperti ini. Selanjutnya itu subtema 2. Di sini subtema 2, pengalaman bersama teman. Nah, materinya yaitu aturan bermain bersama teman-teman. Evaluasinya, siswa disuruh memberi tanda contreng pada gambar yang merupakan gambar kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Seperti ini. Selanjutnya yaitu subtema 3. Subtema 3 yaitu pengalaman di sekolah. Materinya yaitu keberagaman karakteristik keluarga, kemudian makanan kesukaan keluarga. Di sini siswa disuruh menempelkan foto keluarga pada kotak yang telah disediakan, kemudian menuliskan ciri-ciri dari masing-masing keluarga tersebut. Nah, misalnya ayah, karakteristiknya atau ciri-cirinya orangnya tinggi, terus mungkin kurus atau gemuk gitu kan. Nah, lalu siswa disuruh menceritakan kepada teman-temannya mengenai ciri-ciri dari keluarganya tersebut. Selanjutnya yaitu menuliskan makanan yang disukai oleh keluarganya, seperti misalnya ayah sukanya nasi goreng, ibu sukanya nasi uduk atau seperti itu. Kemudian subtema 4 yaitu pengalaman yang berkesan. Nah, materinya di sini yaitu kerjasama dalam keluarga. Evaluasinya, siswa diinstruksikan memberi tanda centang pada kegiatan kerjasama dalam keluarga dan tanda X untuk kegiatan yang bukan kerjasama dalam keluarga, seperti ini. Selanjutnya itu tema 6. Tema 6 di sini lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 1, lingkungan rumahku. Materinya yaitu aturan menjaga kebersihan rumah bersama keluarga. Nah, di sini evaluasinya, siswa disuruh atau diinstruksikan untuk mengamati dua buah gambar. Gambar 1 dan gambar 2 atau gambar A dan gambar B. Di sini gambarnya yaitu yang satunya terdapat sampah berserakan di halaman rumah, yang kedua rumahnya yaitu bersih. Nah, siswa disuruh mengamati lalu membandingkan kedua rumah tersebut, mana yang lebih nyaman untuk ditinggali, seperti ini. Kemudian subtema 2,
lingkungan sekitar rumahku. Nah, di sini materinya yaitu kerjasama dalam menjaga lingkungan sekitar. Evaluasinya yaitu siswa disuruh mengamati gambar yang sudah disediakan, lalu menuliskan maksud dari gambar tersebut atau apa kegiatan yang sedang dilakukan dalam gambar tersebut, seperti ini. Kemudian siswa disuruh memilih manakah yang termasuk kegiatan kerjasama dan mana kegiatan yang merupakan cinta lingkungan. Selanjutnya itu subtema 3. Subtema 3 di sini membahas tentang lingkungan sekolahku. Sesuai di sini contohnya yaitu sila ketiga Pancasila. Evaluasinya yaitu siswa disuruh mencari atau memilih manakah dari sila-sila berikut ini yang merupakan sila ketiga. Sudah disediakan 1 sampai 5 sila. Nah, tapi dalam bentuk diacak sehingga siswa bisa memilih 1 sampai 5 itu sila ketiga. Kemudian subtema 4 untuk tema 6, subtema 4-nya yaitu bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, di sini materinya aturan dan bukan aturan untuk menjaga kebersihan. Evaluasinya yaitu disediakan soal di sini berupa gambar. Siswa disuruh memberi tanda centang dan tanda X. Tanda centang digunakan apabila menunjukkan aturan yang benar. Nah, tanda X jika tidak menunjukkan aturan. Seperti ini. Bisa kita lihat di sini. Kemudian siswa disuruh berdiskusi untuk menuliskan aturan yang ada di rumahnya atau di lingkungan sekitar rumahnya. Nanti dipresentasikan di depan kelas. Baik, saya kira itu saja. Sekian presentasi dari kelompok saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjani Pratiwi dari kelompok 2 dengan NIM A1 D119169 akan melanjutkan penjelasan dari saudara Yoga Andika Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema 7 yang mana subtema satunya tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Nah, subtema 1 ini benda hidup dan tak hidup di sekitar kita yang mana menjelaskan tentang simbol-simbol sila keempat. Jadi sebelumnya di tema-tema sebelumnya sudah dijelaskan yaitu simbol sila 1 sampai 3. Nah, di tema ini akan dijelaskan tentang simbol sila keempat yaitu kepala banteng. Sebelumnya dijelaskan dulu apa itu makna kepala banteng dan sebagainya, baru kita masuk ke evaluasinya. Di sini evaluasinya mewarnai simbol sila banteng tersebut. Nah, terus di sini memasuki tema kedua yaitu hewan di sekitarku, yang mana poin pokoknya ada 2 yaitu aturan merawat hewan peliharaan dan hewan buas dan hewan jinak. Jadi di sini kita menyuruh anak didik membedakan mana itu hewan buas dan mana itu hewan jinak. Nah, kemudian aturan merawat hewan peliharaan yang mana termasuk ke dalam kategori hewan jinak. Terus evaluasinya yaitu yang pertama mereka menuliskan tentang aturan merawat hewan peliharaan yang kamu ketahui. Jadi mereka menuliskan tentang aturan merawat hewan peliharaan seperti kucing, kelinci, dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada mereka disuruh membedakan mana itu hewan buas dan mana itu hewan jinak, yang mana mereka disuruh memilih atau mencentang salah satu dari gambar-gambar tersebut. Nah, terus yang ketiga, subtema 3-nya tanaman di sekitarku, yang mana poin pokoknya adalah mengenal tanaman, cara merawat tanaman, dan makanan dari tanaman. Nah, memasuki evaluasinya yaitu mereka disuruh memasangkan sebuah gambar dengan tulisan dengan cara menarik garis, yaitu ada sebuah gambar pohon yang mana ada biji, buah, akar, bunga, daun, dan batang. Mereka disuruh
menuliskan menarik garis mana yang termasuk buah dan sebagainya. Terus yang evaluasi nomor 2 adalah cobalah mewawancarai teman-temanmu tentang cara merawat tanaman. Berilah tanda centang untuk kegiatan yang pernah dilakukan temanmu. Jadi di sini ada tabel. Ada tabel pertama ada nama teman yang diwawancarai. Terus yang kedua, apakah mereka memberi pupuk pada tanamannya, silakan dicentang. Terus yang ketiga, membersihkan rumput liar, dicentang dan lain sebagainya. Terus yang evaluasi ketiga, di bawah ini ada gambar tanaman dan buahnya. Cobalah memasangkan tanaman dan buah dihasilkan dengan cara menarik garis, sama seperti yang tadi menarik garis. Tanaman pisang, buahnya ada pohon pisang, ada tanaman pisang. Jadi ditarik garisnya menyesuaikan. Terus yang keempat, lingkari tanaman yang berasal dari tanaman. Diskusikan dengan temanmu. Nah, di sini ada susu, jagung, nasi, tempe dan sebagainya. Jadi peserta didik disuruh untuk memilih mana makanan yang berasal dari tanaman. Terus yang ke subtema 4-nya, kita memasuki tentang bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Di sini mereka inti pokoknya yaitu kegunaan benda dan mengenali permukaan benda. Jadi evaluasinya sesuai dengan materi pokoknya, yaitu evaluasi yang pertama, mereka disuruh pilih 2 benda yang ada di rumah mereka masing-masing atau di kelasmu, kemudian buatlah kegunaannya, misalnya kegunaan meja buat apa, kursi buat apa, seperti itu. Terus yang ketiga adalah cobalah membuat tebak-tebakan, tuliskan ciri-ciri benda yang kamu maksud, sampaikan kepada temanmu, mintalah temanmu untuk menebak benda tersebut. Jadi ini kerja kelompok bersama teman, jadi teman menuliskan ciri-ciri benda dan mereka menjawab seperti itu. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.